Ada yang capek di jalan Allah, ada yang capek untuk syahwat. Kalau bicara kelelahan, orang mukmin lelah, orang kafir lemah. Lelah juga. Yang tua juga capek, yang kecil juga capek. Antum pikir anak-anak itu yang sekolah di pesantren capek enggak mereka? Capek, sebagian kepingin pulang ke rumahnya. Kata bapaknya enggak, pesantren. Capek ayah, bapak juga capek kerja. Antum pikir kamu aja yang capek? Bapak ini tiap pagi sampai sore capek juga. Nggak ada yang bisa selamat dari kelelahan ini. Perempuan sama lelah. Nggak perlu perempuan itu iri sama orang laki, mengatakan, mas enak banget kamu mas, nggak capek. Saya hamil capek, melahirkan capek, menyusui capek. Kata suaminya, saya mikirkan kamu capek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hakikat yang tidak diragukan, tidak perlu diperdebatkan oleh siapapun, karena hakikat ini telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Al-Wahidul Ahadus Samad, Allah Azza wa Jalla. Hakikat itu mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Biasanya ada hadiah yang dibagi di sini. Nggak ada. Air terlambat, hadiah habis. Masya Allah. Di surat apa jemaah? Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini sebuah hakikat yang sudah Allah tetapkan. Allah mengatakan, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kelelahan, dalam kesusahan. Capek jemaah. Hidup ini capek, lelah. Antum gak bisa lari dari kelelahan kehidupan ini. Yang mukmin capek, lelah. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, beliau harus membalut perutnya dengan beberapa batu untuk menahan lapar di perutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun capek. Mereka yang datang dengan 10.000 tentara mengepung kota Madinah, lelah, capek, cemas, khawatir, takut. Sama. Kalau bicara kelelahan, orang mukmin lelah, orang kafir lemah. Lelah juga. Yang tua juga capek, yang kecil juga capek. Antum pikir anak-anak itu yang sekolah di pesantren capek enggak mereka? Capek, sebagian kepingin pulang ke rumahnya. Kata bapaknya enggak, pesantren. Capek ayah, bapak juga capek kerja. Antum pikir kamu aja yang capek? Bapak ini tiap pagi sampai sore capek juga. Nggak ada yang bisa selamat dari kelelahan ini. Perempuan sama lelah. Nggak perlu perempuan itu iri sama orang laki, mengatakan, mas enak banget kamu mas, nggak capek. Saya hamil capek, melahirkan capek, menyusui capek. Kata suaminya, saya mikirkan kamu capek. Sama jemaah. Jadi suami ini mikir, ngomong, mas insya Allah sebulan lagi lahiran. Iya. Fulus dari mana ini buat lahiran? Capek jemaah.
Yang kaya capek, yang miskin capek. Kalau ada seorang punya proyek perumahan 1000 unit dan tukang yang bangun rumah tersebut, capean mana coba? Ada tukang bangun rumah sama yang punya 1000 unit rumah, lebih capek yang mana? Tukang apa yang punya 1000 unit? Itu yang bangun, selesai bangun sore tidur. Tukangnya ini mikir kok nggak selesai rumahnya. Yang punya itu berpikir kok nggak selesai. Semuanya capek. Bahkan kelelahan dan kecapean itu dimulai sejak kita di perut ibu kita. Ada seorang anak yang harus keluar dengan menyobek perut ibundanya. Tidak mudah dia keluar ke muka bumi ini. Ada yang keluar ke muka bumi ini membuat ibunya meninggal dunia. Ketika kecil antum capek dan membuat orang capek. Fase-fase perpindahan anak yang awalnya nggak bisa tengkurap terus tengkurap. Itu orang tuanya mulai kepikiran sama anaknya. Gimana kalau menggelinding dari kasur? Ketika antum pindah mulai bisa jalan, belajar jalan, antum pun capek. Berapa banyak anak yang jatuh dari kasurnya, yang berjalan sampai luka-luka, kadangkala jidatnya pun terbentur ketika dia belajar berjalan. Capek jemaah. Ketika sang anak belajar naik sepeda, orang tuanya capek, dia pun capek. Sampai ketika anak itu sekolah, udah mulai bisa belajar. Apakah kecapean itu pergi? Enggak. Ahibati fillah, ada yang capek dengan badannya. Ada yang kelelahan itu di pikirannya. Ada yang ingin menjadikan 1 juta gimana bisa jadi 10 juta. Yang punya 10 juta berpikir bagaimana menjadikan itu 100 juta. Yang punya 1 triliun capek enggak? Kira-kira kalau antum punya uang 1 triliun, mana mau tanya? Antum, nah. Antum kalau punya uang 1 triliun, capek enggak? Apa capeknya? Capek ngabisin duit kata jemaah, masya Allah. Jadi capek ngabisin duit, ternyata capek jemaah. Dia lihat kok masih ada fulusnya kata dia. Dia mikir capek ngabisin duit. Allahu Akbar. Naam, sahih. Makanya sebagian orang itu kadang-kala ngelihat fulusnya banyak, beli burung yang bisa berkicau, dia bikin nasi goreng. Kenapa anak punya fulus ini kok nggak habis-habis? Dia makan burung yang berkicau. Kecil dia makan. Allahu Akbar. Ada yang capek untuk liburan. Antum pikir orang yang berlibur, yang naik gunung itu nggak capek jemaah? Capek jemaah. Ada yang capek di jalan Allah, ada yang capek dan lelah untuk syahwatnya. Masya Allah, langsung datang hadiahnya jemaah. Mana tadi yang 1 triliun? Masya Allah, fadhal. Terus tadi ada yang ditanya lagi di sini, belum ada? Oh, tadi yang pakai tablet kuning, Masya Allah, kasih hadiah. Nah, ada yang capek di jalan Allah, ada yang capek untuk syahwat. Jadi panitia kajian itu capek enggak jemaah? Jadi panitia konser musik itu capek enggak? Sama capek. Yang nonton bola di stadion capek enggak? Yang datang ke kajian ke Masjid Al-Falah capek enggak? Ya capek antum.
Dari tadi sudah kepanasan mereka jamaah. Masya Allah, semuanya capek dan lelah jamaah. Ada yang capek untuk akidahnya, bahkan mati dalam menegakkan keyakinan. Ada yang capek berdakwah. Antum pikir orang yang bernyanyi, kalau lihat penyanyi konser dari jam 8 sampai jam 12, dia capek enggak jemaah? Sebagian pingsan jemaah. Yang nonton juga capek. Ustadz yang berceramah capek enggak? Antum nggak fair jemaah pikirnya. Jadi pikirnya antum ustadz nggak capek gitu jemaah, sama capek gitu jemaah. Antum tahu dari Jember itu ke Surabaya naik kereta, dari naik kereta nungguin pesawat, dari sana naik pesawat sampai sini, kadang kala di halim pesawatnya muter-muter, Allahu Akbar. Kapan turunnya nih jemaah? Bener jemaah, sama semuanya capek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lelah, bahkan hatinya kadangkala lelah menghadapi umatnya. Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu itu jadi sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Capek dan lelah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat aja capek. Ada yang capek menuju ke neraka, ada yang capek menuju ke surga, sama-sama capek. Allah Azza wa Jalla di surah Al-Insyiqaq mengatakan ayat 6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Itu ketentuan Allah. Allah mengatakan, hai manusia. Yang bukan manusia tutup kupingnya. Ini untuk manusia. Ada manusia-manusia yang lebih buruk dari binatang ternak, tapi sayangnya tidak bisa dikorbankan waktu Idul Adha. Nah, Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja capek dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya, pasti. Semua kelak akan disidang oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ada penerjemah satupun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu. Semua orang itu pergi melanjutkan perjalanan hidupnya. Semuanya. Mau yang kaya, mau yang miskin, bangun, dia melanjutkan kehidupan dia. Fabai'un nafsah, semuanya jual dirinya. Kita ini sedang menjual diri kita. Jadi tubuh kita, jantung kita, nyawa kita itu diperjualbelikan. Siapa yang beli jemaah? Allah Azza wa Jalla. Atau setan yang beli sama antum. Fabai'un nafsah, semuanya jual dirinya. Kata Nabi SAW, ada dua orang yang menjual dirinya. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Famu'tiquha au mubiquha. Yang satu beruntung karena membebaskan dirinya dari api neraka. Yang satu melarat dan merugi karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang